Dan tentunya seperti yang rekan-rekan bisa simak, telah hadir bersama kita Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sore, Pak Sandi. Sore, Mas Hanif, dan terima kasih dalam perjalanan menuju Kemenparekraf untuk menghemat waktu. Kami bergabung, tapi karena bergabungnya kita tahu juga bahwa kalau kita di Zoom ini nggak bisa dengar botol smoker kita. Sayang sekali, jadi saya khawatir sajian-sajian kita yang offline itu nggak bisa dinikmati oleh teman-teman yang bergabung secara online. Mungkin nanti Pak Joko dengan tim Zoom-nya ini bisa membantu berikan solusi, karena tadi saya mengikuti dari awal nggak mendapat full experience gitu, tapi memang tentunya di setiap saat kita harus terus memperbaiki, dan di tahun baru 2023 ini adalah pengalaman pertama saya bergabung dengan hybrid dan menemukan beberapa potensi perbaikan kita ke depan. Ya, baik Bapak Menteri, nantinya kita akan exercise ulang supaya audio yang akan kita tampilkan dari Bottle Smoker Bandung bisa didengarkan oleh rekan-rekan yang hadir secara online. Baik Bapak Menteri, apakah ada informasi yang akan disampaikan berkaitan dengan isu strategis kali ini Bapak Menteri? Ya, mungkin juga karena tidak bisa mendengar itu, angka partisipan itu tidak pernah bergerak, angkanya 40 terus, 39, dan lain sebagainya. Ini juga kelihatannya Pak Joko udah mulai telepon kepada teman-temannya di Birokop, suruh masuk semua ke sini, dan turun lagi 39 kawan-kawan. Akan naik lagi Pak. Mulai di WhatsApp grupnya lagi ditambahin semua ini. Mungkin mau kita mulai PPKM telah dihentikan, rekan-rekan, dan kasus COVID-19 alhamdulillah terkendali. Indonesia kembali dilirik sebagai destinasi tujuan utama wisata dunia yang paling dinikmati. Kedatangan Wisman patut kita sambut dengan kehangatan, dengan persahabatan. Kita pun harus bersiap, terutama dengan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai kunci yang telah kita bangun selama COVID-19. Jangan kasih kendor lagi guys. Kita sudah berhasil meningkatkan kepatuhan kita, jangan sampai justru dengan PPKM dihentikan kita malah tidak meneruskan apa yang telah kita pelajari selama pandemi. Kita harus memberikan pelayanan terbaik agar tamu dapat berwisata dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga wisatawan mendapatkan experience terbaik dan pulang membawa cedera mata dan kenangan yang indah, cerita baik tentang Indonesia. Dan hari ini ada beberapa isu yang akan kami bawakan. Pertama, tentunya pantun pembuka. Pergi ke Empang, memanen gurami. Cakep. Ikannya besar, kandungan gizinya tinggi. Cakep. PPKM dicabut, COVID-19 telah terkendali. Cakep. Insya Allah ekonomi akan bergerak lebih hebat lagi. Yeay. Isu pertama yang sangat gembira kami sampaikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia November 2022 mencapai 657.000 lebih kunjungan, naik lebih dari 300% dibandingkan dengan November 2021, dan dibandingkan dengan Oktober bertumbuh 3,19%. Januari hingga November 2022 tercatat 4,58 juta kunjungan. Jadi kalau kita bisa membukukan 600.000 sedikit lebih, maka 5,2 juta target 2022 dapat tercapai. Jumlah kunjungan wisata mancanegara tertinggi November 2022 adalah Singapura, Malaysia, Australia, dan Timor Leste, diikuti oleh India. Pertumbuhan tertinggi oleh Australia, Selandia Baru, Arab Saudi, Singapura, disusul Brunei Darussalam. Untuk tahun 2022 sampai November, Malaysia nomor 1, kedua adalah Timor Leste, Australia, Singapura, dan India.
Sementara pertumbuhan yang tertinggi adalah Australia, Selandia Baru, India, Jerman, dan Perancis. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur, berterima kasih bahwa kita bisa mencapai begitu baik prestasi, dan kita mencatat juga bahwa Ngurah Rai sejumlah 287.000 di tahun 2022 bulan November ini. Pintu kedua adalah Soekarno-Hatta 113.000 lebih, dan Batam 80.000. Ini tentunya prestasi yang patut kita syukuri. Yang kedua, upaya pemerintah untuk tingkatkan standar keselamatan pada sektor pariwisata. Musibah speedboat Kebo Iwa Express dengan 28 penumpang terbalik di Nusa Penida, tentunya ini perlu kita berprihatin atas kejadian tersebut dan mengimbau kepada para pelaku usaha tour operator mengelola speedboat di Bali mengutamakan keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan. Kita harus juga memperhatikan kelengkapan alat keselamatan, kelayakan kapal fastboat sesuai standar. Standar keselamatan pelayaran kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan Indonesia sebagai anggota Konvensi Internasional tentang Standar Keselamatan Pelayaran di Laut mesti menjunjung tinggi apa yang telah kami hadirkan. Salah satunya adalah surat edaran Menparekraf tentang keselamatan transportasi wisata, dan juga bagaimana pedoman penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di daya tarik wisata Indonesia Care. Pemerintah daerah, asosiasi pengguna transportasi wisata diharapkan ikut membantu pengawasan, pengecekan berkala terhadap unit transportasi, memperhatikan perizinan yang ada dan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas. Bukan hanya di laut, tapi juga di negara dan udara. Perhatikan himbauan dari BMKG, dan tentunya standar nasional Indonesia CHSE bagi pengelola, penyelenggara, dan pendukung kegiatan pariwisata menjadi acuan, dan kita tingkatkan kepercayaan pengguna. Ini adalah isu yang kedua. Dan yang ketiga, ada beberapa tanggapan isu pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertama, langkah Kemenparekraf dalam penataan abrasi Pantai Kuta. Kami melihat bahwa cuaca ekstrim, gelombang, dan musim angin di Bali ini meningkatkan laju abrasi di kawasan pesisir Pantai Kuta jauh lebih cepat. Oleh karena itu harus dilakukan penyelamatan dengan melibatkan seluruh pentahelik, semua pihak. Penataan yang diwacanakan oleh Balai Wilayah Sungai BWS Bali Peninda dapat segera direalisasikan. Masyarakat diminta tidak harusnya dilibatkan, dan untuk menyelamatkan abrasi ini masyarakat meminta juga untuk tidak dibangun tanggul pemecah ombak. Ini tentunya akan daya tarik wisatawan terutama para pecinta surfing, dan kami akan koordinasikan dengan Pemda setempat penambahan pasir dan menata kembali pasir yang tergerus ombak. Langkah jangka pendek telah kami siapkan melalui aktivasi tanggap darurat, dukungan tim SAR, dan juga upaya pembersihan pantai yang masif. Langkah jangka menengah tentunya dengan dukungan program penataan Pantai Kuta, pengelolaan destination management, dan penataan tata ruang kawasan Pantai Kuta. Terakhir, kami ada update pengadaan Hari Kejepit Nasional yang kita sebut sebagai Kejepit Nation menjadi tanggal merah. Pengoptimalisasian hari libur ini harus kita tingkatkan dalam target mencapai perjalanan wisata Nusantara dan perekonomian domestik yang lebih besar untuk target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dan kami terus konsisten mendukung dan membantu persiapan yang diperlukan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator PMK yang baru saja saya lakukan pertemuan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Agama. Demikian ini silakan kita simpulkan. Saya sudah sampai di Gedung Sabta Pesona. Untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Mas Hanif Panabuan. Siap, terima kasih Bapak Menteri. Dan rekan-rekan media seperti yang telah rekan-rekan simak bersama, Bapak Menteri sudah menyampaikan informasi isu strategis dan juga isu viral kali ini. Bapak sudah memberikan informasi performansi
Kemenparekraf terutama berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara di bulan November 2022 dan juga Kemenparekraf terus berupaya untuk meningkatkan standar keselamatan di sektor parekraf buat seluruh wisatawan. Dan juga ada isu viral yang sudah ditanggapi oleh Bapak Menteri dan nantinya kita akan menyimak Bapak Menteri untuk berikan statement di segmen berikutnya. Dan selanjutnya, sebelumnya kita juga akan mempersilahkan rekan-rekan media yang telah hadir secara online untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu, sampaikan nama, asal media dan juga pertanyaannya kepada Bapak Menteri, dan juga untuk rekan-rekan media yang hadir secara offline kami persilakan. Dan kalau tadi Bapak Menteri belum sempat untuk mendengarkan bersama Battle Smoke, kami persilakan Battle Smoke untuk menyambut Bapak Menteri. Seperti apa keseruan musiknya? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya sudah ada rekan-rekan media yang mengajukan pertanyaan di sini. Kalau sebelum kami mempersilakan rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan, kami juga informasikan telah hadir bersama kita Bapak Rekstok Krisna Kusuma, Bapak Inspektur Utama yang hadir secara online, dan juga Ibu Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis. Dan di sini offline hadir Ibu Sesmen dan juga Pak Amin dan juga beberapa Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan 2 dan juga dari Perpustakaan Nasional. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang pertama kami persilahkan ada pertanyaan dari Mas Bagir dari antaranews.com yang hadir secara offline. Kami persilahkan Mas Bagir. Ya, selamat sore Pak Sandi. Mau bertanya bagaimana kesiapan sektor pariwisata dalam menghadapi potensi resesi global. Mungkin ini pertanyaan ini udah berulang-ulang kali ditanyakan ya. Soalnya hari ini Bu Sri Mulyani baru menyatakan bahwa tahun 2023 ada berbagai macam ancaman mulai dari resesi, kemudian perubahan iklim, adanya utang negara dan geopolitik. Mungkin bisa diberikan penjelasannya Pak Sandi. Terima kasih. Baik, pertama tentang potensi resesi yang sudah terpetakan, di mana ada 3 lokomotif ekonomi dunia, yaitu Amerika, China, dan Eropa, diperkirakan ekonominya melambat. Dan tentunya ini akan berdampak terhadap pengeluaran masyarakatnya, terutama di sektor pariwisata. Oleh karena itu kami langsung melakukan penyesuaian dari segi fokus untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya wisatawan mancanegara, kami arahkan fokus kita kepada pasar-pasar besar kita, termasuk India, yang peningkatannya sangat luar biasa. Australia dan Selandia Baru yang tidak termasuk zona resesi, Malaysia dan Singapura yang masih terus bertumbuh. Selanjutnya untuk wisatawan Nusantara, pergerakannya ini karena Indonesia masih akan bertumbuh sekitar 5%, tentunya harus kita fokuskan untuk mendorong pergerakan wisatawan Nusantara mencapai angka target 1,2 sampai 1,4 miliar. Nah, tentunya di sini hadir Ibu-Ibu Pimti. Kita sambut dulu Ibu-Ibu Pimti. Halo. Ini rumahnya Ibu-Ibu Pimti ini adalah Kemenparekraf. Ya, karena sekalian jalan-jalan Ibu melihat di sini bahwa di sini benar-benar woman rules. Dan laki-laki di sini ikut arahan dari para perempuan. Bahwa pertumbuhan kita akan sangat didorong dengan pergerakan wisatawan Nusantara. Saya bersama Ibu Nia sedang melihat bagaimana dengan definisi pergerakan wisatawan Nusantara itu antar kabupaten lebih dari 6 jam ini bisa dipicu dengan beberapa kegiatan-kegiatan seperti events, wisata kuliner, wisata shopping, wisata healing, maupun wisata-wisata di desa-desa wisata sekitar kita.
Oleh karena itu, mari kita perkuat produk-produk wisata kita dan events-events. Dan kami melihat bahwa kekuatan ekonomi domestik kita lah yang akan menjadi tulang punggung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah dari sisi capaian devisa pariwisata yang targetnya 5,95 miliar US dollar. Bagaimana kita mencapainya? Tentunya dengan memperpanjang lama tinggal, length of stay, dan kualitas dari belanja atau quality of spending dari masing-masing wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Dan sekali lagi ini peran dari ibu-ibu yang akan sangat strategis. Pertama, siapa yang akan menentukan lama tinggal di suatu destinasi? Ibu-ibu. Jadi kalau mau lebih lama tinggal di Bali, mau healing lebih lama tinggal di Gorontalo, atau mau lebih lama tinggal di Danau Toba, kita harus dengarkan apa kata ibu-ibu. Mengenai quality of spending, yang belanja di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, siapa yang menentukan belanja? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oleh karena itu ibu-ibu kita harus dekatkan, Mas Bagir. Tapi siapa yang bayar biasanya? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Oleh karena itu bapak-bapak siapkan kantongnya. Karena disinilah pembagian tugas yang jelas. Karena uang dari suami adalah uang istri, sementara uang istri adalah uang istri sendiri. Bottle smoker ketinggalan, tidak ya, itu yang menjadi strategi Bagir, dan termasuk juga program-program kita peningkatan ekspor dari ekonomi kreatif yang 26,5 miliar dolar kita akan dorong melalui penguatan rantai pasok, memperkuat ekonomi kita, bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Selanjutnya juga dari segi penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi kreatif kita targetkan 1.280 triliun. Ini menurut Ibu Nia akan tercapai di tahun ini, 1 tahun lebih cepat daripada target. Dan terakhir, lapangan pekerjaan yang targetnya 1,1 juta, yang selalu saya ulang saat weekly brief, ternyata kita di tahun lalu mencapai pertumbuhan lapangan kerja sampai 3,7 juta lapangan kerja dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, saya juga ingin memberikan penekanan selain daripada ancaman resesi, ada isu geopolitik dan juga ada beberapa isu berkaitan dengan peningkatan suku bunga di negara-negara maju yang terpicu oleh inflasi. Nah, disinilah peran kita untuk pengelolaan keuangan. Beruntung di Kemenparekraf kami mengelola keuangan sektor, baik keuangan kementerian, catatannya sangat baik. Ini akan kita berikan kesempatan kepada para pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih baik, yaitu IPO. Jumat yang lalu kami mengantar beberapa binaan dari Kemenparekraf untuk go public di Bursa Efek Indonesia, dan akan ada lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan go public. Kami akan terus memfasilitasi karena tingkat suku bunga tinggi adalah kesempatan kita untuk mencari pendanaan yang lebih murah, yaitu melalui penerbitan saham di pasar modal. Demikian Mas Bagir, mungkin Mbak Nia ada tambahan, silakan. Hanya nambah satu mas izin terkait wisatawan Nusantara, selain yang disampaikan data akan menghitung itu berdasarkan pergerakan antar kabupaten dan juga 6 jam, ditambah satu mas di luar usual environment, di luar kebiasaan kita. Jadi ada satu pergerakan yang tiba-tiba kita kok beda ya, ini maka sebagai wisatawan Nusantara. Jadi kalau orang yang tiap hari antar kabupaten tetapi ke kantor itu dianggap masih usual environment. Jadi itu kuncinya, artinya dorong rekomendasi kalau kita buat event agar dipromosikan juga di luar kabupaten kita supaya bisa dinikmati oleh orang-orang di luar wilayah kabupaten itu dan terhitung sebagai wisatawan Nusantara, karena intinya pergerakan orang akan menimbulkan pergerakan ekonomi. Demikian mas, terima kasih. Silakan, terima kasih Ibu Nia. Lanjut ke Baik, Hanif.
setelah bergeser dari pertanyaan Mas Bagir, kami akan mempersilahkan Mbak Dini dari TTG Asia yang hadir secara online untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Menteri. Disilakan. Ya, halo, selamat sore Mas Menteri, apa kabar? Sore, alhamdulillah baik-baik Mbak Dini. Terima kasih sudah menjadi partner kita di ATF. Sama-sama, terima kasih juga Pak Mas Menteri. Oke, saya ada yang mau saya tanyakan. Jadi tanggal 8 kemarin itu kan gerbang Tiongkok itu dibuka. Nah ini tentu ada hal yang paling dinantikan. Tapi COVID di sana kan belum reda, apalagi akhir-akhir ini kan termasuk tinggi angkanya. Indonesia sudah menghapus PPKM. Kemudian bagaimana caranya mengantisipasi dan mencegah agar terjadi penularan bila wisatawan Tiongkok datang kembali seperti itu. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Ini baru saja kami bahas pada Rapim dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan bahwa kita sudah memiliki standar yang telah kita terapkan selama kita menangani pandemi dan telah kita koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Covid. Kita menyambut wisatawan dari China dengan karpet merah, tentunya dalam bingkai protokol kesehatan yang telah kita terapkan dan sanggup mengendalikan pandemi. Jadi kami menyampaikan bahwa kita welcome Chinese tourists. Kita sangat menghargai, pasti mereka akan sangat bertanggung jawab dalam kegiatan wisata mereka, terutama seandainya mereka merasa tidak sehat. Oleh karena itu semua ketentuan yang akan diterapkan ini mengacu kepada kebijakan yang kita sudah ambil sekarang, termasuk juga berkaitan dengan protokol kesehatannya. Kami memberikan karpet merah ini karena target kunjungan wisatawan dari China tahun ini 253.000, dan tadi pagi kami menerima beberapa perwakilan dari pasar China yang menunjukkan bahwa kesiapan mereka untuk berwisata di Indonesia mesti tentunya kita pastikan dalam bingkai protokol kesehatan dan juga harapan kita agar pariwisatanya lebih berkualitas dan berkelanjutan. Bu Nia mungkin bisa juga menambahkan beberapa item yang sudah diingatkan oleh Prof. Wiku dari Satgas COVID-19. Silakan Bu Nia. Izin Mas Menteri, terima kasih. Ada satu hal tentang kesiapan kita, Mas. Herd immunity atau imunitas masyarakat yang tinggi di atas 98% sebagai hasil kombinasi vaksinasi dan penularan alami, selain juga sertifikasi KSI tentunya mudah-mudahan itu membuat benteng untuk kita, tetapi secara umum sebetulnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh S.Satgas nomor 25 tahun 2022, yaitu perlakuan bagi pelaku perjalanan luar negeri. Jadi siapapun walaupun orang Indonesia maka akan kena aturan itu. Poinnya yang pertama tentu satu, referensinya sudah vaksin pulih 2 kali, kemudian suhunya tidak di atas 37,5 derajat dan menggunakan masker, itu secara umum seperti itu. Ketika terdetek di atas suhunya di atas 37,5, maka lalu ada prosedur yang lain sebagaimana disebutkan di dalam KSI 25 ini. Demikian Mas, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Dini tadi. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilakan Mas Rizky dari CNN TV. Disilakan Mas Rizky. Selamat sore Pak Menteri. Sore. Sore. Izin bertanya Pak, terkait kunjungan istri PM Malaysia ke Masjid Istiqlal tadi pagi. Kira-kira ada kerjasama nggak ini terutama di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia? Terus yang kedua, ada target nggak sih Pak wisman dari Malaysia ini pada tahun ini? Ada berapa banyak wisman dari Malaysia yang akan berkunjung ke Indonesia? Terima kasih Pak Menteri. Baik, untuk target wisatawan Malaysia, mudah-mudahan Bu Nia punya update terakhir. Saya baru saja bertemu dengan Ibu Negara Malaysia, istri dari Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim, dan saya menyampaikan apresiasi atas kunjungannya ke Indonesia, dan salah satu destinasi favorit kami untuk wisata religi yaitu Masjid Istiqlal. Dan ini adalah konsep yang memang kami sedang kembangkan bersama dengan imam besar
destinasi wisata religi unggulan di tanah air. Salah satunya adalah Masjid Istiqlal yang sangat kental dengan nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai keislaman, dan nilai-nilai keindonesiaan kita. Seperti kita ketahui, baru saja kita lalui perayaan Natal dan Tahun Baru dengan penuh hikmat. Itu adalah bentuk kolaborasi juga antara rumah ibadah yang ada di Indonesia yang dicontohkan oleh kerjasama yang sangat baik antara Masjid Istiqlal dan katedral yang bertetangga. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan diresmikan oleh Bapak Presiden terowongan yang menghubungkan antara katedral dan Istiqlal. Dan ini adalah bagian daripada sebuah kerukunan beragama yang menjadi simbol dari kepada kebinekaan kita atau Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi harapan agar kita terus mendorong pariwisata berbasis religi, pariwisata halal tentunya dalam bingkai keindonesiaan kita. Beliau menyampaikan keingin tahuan lebih banyak. Tadi Bapak Perdana Menteri juga sempat bertemu. Kami diundang ke Malaysia untuk setelah ATF ini untuk bertemu dengan Menteri Pariwisata Malaysia yang baru, yang rencananya juga akan hadir di Yogyakarta untuk ATF. Tadi saya sampaikan undangan resmi. Kita berharap hubungan negara serumpun yang sangat erat ini ke depan bisa meningkatkan sektor pariwisata dan khususnya ekonomi kreatif kita. Untuk tepat jumlah target wisatawan Malaysia, silakan Ibu Nia. Terima kasih Mas Menteri. Yang pertama yang kami sampaikan bahwa bagaimana Mas Menteri sampaikan tadi target kita di tahun 2020 itu ada 7,4 juta, itu adalah target atas, dengan target bawah adalah 3,5 juta. Dan berdasarkan perhitungan TPS, size, spread, termasuk kemampuan atau GDP negaranya, kemudian sustainability, dan berdasarkan data Wisman keseluruhan dari Januari November 2022 dan di Desember 2022 menggunakan ekstrapolasi dari 2021, maka target untuk bisnis dari Malaysia, target bawah adalah 310.000 dan target atas adalah 650.000. Demikian Mas Menteri, terima kasih. Untuk 2023 ini ya? Siap, 2023 yang kita menggunakan dasar penghitungan adalah Januari November 2022 dan Desember yang menggunakan ekstrapolasi di 2021 bulan Desember. Demikian. Baik, terima kasih. Itulah angka-angka targetnya. Silakan. Selanjutnya kami akan mempersilakan Mbak Femi dari Detik Travel yang hadir secara online. Disilakan Mbak Femi. Halo, selamat sore Pak. Sore Mbak Femi. Iya Pak, saya hadir online nih sore ini. Pak mau nanya nih keresahan penumpang kereta nih Pak. Mereka curhat banyak sekali bahwa harga tiket kereta api itu mahal banget dari Jakarta Solo aja menyentuh 600.000 gitu. Dan sangat nggak masuk akal sih Pak dibandingkan dengan bis yang dengan jarak yang sama ke kota yang sama harganya sekitar 200.000 itu udah kayak Sultan. Sementara kereta api eksekutif, labelnya eksekutif tapi ternyata fasilitasnya lawas gitu Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Femi. Ini juga banyak yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan mahalnya ongkos perjalanan. Jadi bukan hanya tiket pesawat tapi sekarang juga mulai tiket kereta. Dan akhirnya memang perjalanan wisata melalui data yang kami pantau 80% sekarang menggunakan kendaraan pribadi. Dan ini yang harus kita berikan solusi. Bagaimana kami bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, juga dengan PT KAI, dan stakeholders terkait bisa meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta values dari perjalanan wisata menggunakan transportasi umum khususnya yang berbasis rel. Dan saya harapkan ini bisa
kita temukan suatu solusi tentunya dengan peningkatan pelayanan, dengan peningkatan jumlah ketersediaan kursi, dan jumlah layanan yang terutama untuk destinasi-destinasi unggulan. Jadi kami akan berkoordinasi, tapi ini juga sudah banyak disampaikan kepada kami, Mbak Femi, dan kami akan berkoordinasi harapannya setelah peak season ini, perlahan karena memang pergerakan ini lebih terpetakan untuk 12 bulan ke depan, kita bisa bekerja sama untuk menambah jumlah ketersediaan kursi dan yang harapannya akan menurunkan nilai dari atau tarif yang dibebankan kepada traveler atau wisatawan. Saya mau tanya sama Bu Nia ini, Januari sampai November 2022 ini Malaysia udah 876.000 kunjungan. Dan kalau kita ekstrapolasi yang Desember 2021 berarti setahun penuh 2022 ini Malaysia bisa mencapai hampir 1 juta. Target 2023 ini hanya 600.000, betul Bu Nia ya? Izin Mas Menteri, jadi kalau target yang secara keseluruhan itu adalah bersama termasuk MPD. Sementara target yang kami buat itu di luar MPD kami masukkan di pasar lainnya karena kami ingin mendapatkan yang quality turis sehingga kami menghitung dari pintu utama. Demikian Mas Menteri. Baik, jadi MPD ini bisa dijelaskan kepada teman-teman semua. MPD adalah Mobile Positioning Data yang datanya memang didapatkan dari BPS dan ini menggunakan real data. Sementara yang kita lakukan adalah melalui ekstrapolasi untuk proyeksi. Tapi data yang kita dapat yang baru saja saya umumkan tadi menggabungkan antara real data di port of entry, seluruh port of entry ditambah juga dengan MPD yang sudah didapatkan. Demikian, terima kasih. Lanjut. Baik, kami persilakan Mbak Wasti dari kompas.com yang hadir secara offline. Disilakan, Mbak Wasti. Halo Mas Menteri. Halo Mbak Wasti. Saya ada pertanyaan untuk target kunjungan Wisman tahun 2023 kan 3,6 juta sampai 7,2 juta kunjungan. 7,4 juta. 7,4 juta. Untuk mendukung ini tentunya dibutuhkan penambahan penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Mungkin bisa di-spill Mas untuk rute penerbangan langsung dari luar negeri ke Indonesia dalam jangka waktu dekat ini tuh ada dari mana dan kemana aja? Terima kasih. Yang mau ada tambahan Mbak Wasti itu dari Qatar, dari Dubai yang sudah menyampaikan, termasuk juga kita ingin penambahan dari Singapura dan beberapa negara ASEAN karena kita akan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum. Juga akan ada penambahan penerbangan dari Australia menuju ke destinasi unggulan yaitu Bali. Terakhir ini yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden yaitu penerbangan langsung dari India. Nah ini yang kita upayakan di kuartal pertama bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan Kementerian Perhubungan agar pasar yang sangat potensial ini yaitu India bisa terlayani dengan penerbangan langsung terutama ke dua destinasi unggulan yaitu Denpasar dan juga Jakarta, nanti mungkin bisa ditambah dengan destinasi lainnya. Terima kasih. Sekalian saya menjawab ini Elgin ya dari Kompas TV terkait kesiapan tempat pariwisata di seluruh Indonesia sudah siap 100% menyambut PPKM. Sampun, sudah, dan ini akan kita pastikan, kita akan monitor secara ketat agar kita bisa menerapkan standar yang sudah kita jalankan selama 2 tahun ini. Dan memang ada beberapa tempat wisata yang belum siap melalui sosial media, ini yang harus terus kita sosialisasikan. Mohon kami diingatkan juga melalui kanal Birkom kami di kemenparekraf.ri. Terkait peraturan atau syarat wisatawan masuki tempat wisata juga sudah diupdate. Dan ini selalu kami sosialisasikan dan mohon teman-teman di media mengamplifikasi. Dan pertanyaan yang ketiga untuk lain waktu.
Siap. Siap. Baik, selanjutnya Bapak Menteri, karena kita harus bergeser ke segmen berikutnya, kita akan mengajak rekan-rekan media untuk menyimak bersama talk show yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri berkaitan dengan Festival Film Bulanan. Kita ketahui bahwa salah satu program prioritas yang dikerjakan oleh Kemenparekraf dari tahun 2021 hingga 2022 adalah menggelar Festival Film Bulanan dengan tujuan untuk memfasilitasi para sinias Indonesia untuk berkarya. Dan kita nanti akan berbincang untuk mendapatkan informasi seperti apa proses kurasinya dan sudah berapa lama dilaksanakan dan siapa saja yang beruntung menjadi pemenang dan juga harapan ke depan dari acara Festival Film Bulanan kali ini. Bersama kita akan menyimak dan kita akan mengundang dengan hormat Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf Bapak Muhammad Amin untuk berkenan mendampingi Bapak Menteri ke tempat yang telah disediakan. Oke, Pak Amin. Festival Film Bulanan tahun 2022-2023 ini kembali kita adakan festival film pendek fiksi dan dokumenter. Bisa diceritakan nggak nih progresnya seperti apa dan kira-kira untuk Festival Film Bulanan yang November 2022 ini telah kita akhiri, bagaimana cerita tentang seleksinya dan jumlah partisipasinya seperti apa? Cek, ya, Mas Menteri, ini Festival Film Bulanan awalnya bernama Family Sunday Movie. Ya, ini idenya bagus tapi ya terlalu advance lah. Karena saya tahu maksudnya Vera itu apa kalau orang-orang dulu gitu nonton film itu hari Minggu itu orang kapan itu nonton? Sekarang anak-anak sekarang bisa nontonnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malah kadang-kadang waktu jamnya. Tapi saya ngerti biasanya karena orang-orang itu kadang-kadang suka bilang dulu. Nah, kalau kita sekarang kan melihatnya anak-anak sekarang kekinian. Jadi kita ubah namanya Festival Film Bulanan. Ya, dan ternyata nama Festival Film Bulanan ini sekaligus langsung sedikit menjelaskan inti dari kegiatan ini, Mas. Betul. Berarti kalau Festival Film Bulanan maka akan ada audisi yang dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan kita akan memilih 2 film terbaik, baik satu fiksi maupun satu non fiksi. Itu setiap bulan. Nah, yang satu lagi, Mas, ada zonasi. Nah, ini yang membedakan. Jadi ada zonasi, misalnya zonasi 1 Jawa. Keseluruhan Jawa. Zonasi 2 banget loh Kalimantan. Jawa tuh. Iya, tapi Kalimantan Sulawesi zona 2 misalnya. Zona 3 Sumatera. Nah, ini zonasi seperti ini membuat dia menjadi lebih merata. Hampir semua seluruh Indonesia bisa dapat, Mas. Gitu. Jadi kalau setiap bulan kita dua film, maka 10 bulan maka ada 20 film yang akan kita buatkan awarding night-nya. Keren banget. Jadi ada 1000 komunitas film kurang lebih yang telah berpartisipasi, terdaftar hampir 900 film pendek dan 27.000 tenaga kreatif yang diberikan lapangan pekerjaan. Mungkin boleh ditepukin kalau ini. Alhamdulillah. Dan industri film Indonesia ini memiliki potensi besar. Kemarin Bapak Menteri, mohon izin ada tambahan informasi dari Pak Yuga bahwa kali ini di segmen Festival Film Bulanan kita juga mengundang Mbak Sinta Nasution dari Vice President of Sales MTech Digital Video yang nanti akan berkolaborasi dengan Kemenparekraf. Silakan. Halo Mbak. Selamat datang. Hanif sekarang bisa mengatur kursi juga. Terima kasih. Thank you, bisa. Ketemu lagi ya. Nah, gimana harapannya Mbak Sinta nih untuk khususnya video sebagai platform sekarang yang paling besar ya, kalau bisa dilihat mengalahkan yang lain-lain. Selamat sore, semuanya selamat sore. Terima Sore kasih banget. Jadi apa harapannya nih Bu untuk industri perfilman khususnya dari
point of view teman-teman yang ada di platform. Ya, sebenarnya terima kasih, selamat sore semuanya Pak Menteri ya. Sebenarnya dari saat sekitar 6 bulan yang lalu, kebetulan tim kita dari MTech Pak Amin, kebetulan kita merangkul anak-anak muda dari MTech Group ini untuk bisa berkarya. Nah, ternyata satu tim yang disupport oleh Kemenparekraf ini, filmnya masuk di Festival Jogja dan masuk juga di Festival Mumbai. Jadi internasional Mumbai Festival dan internasional Jogja. Kebetulan timnya ada di sini. Judul filmnya Oris Dea. Judul filmnya adalah Rakib dan Atid. Makanya terus saya bertanya, kayaknya kita harus support. Jadi kebetulan saya datang ke Jogja melihat Jogja International Film Festival yang didanai oleh Kemenparekraf. Kemudian saya bertanya ke pihak penyelenggaranya. Padahal video bisa support loh film-film kalian ini karena bagus-bagus banget gitu. Karena kan wadahnya ada gitu ya. Jadi nanti izin saya akan bicarakan ke CEO kita lebih lanjut ya Pak Amin ya. Dan Pak Menteri saya sampaikan nanti sampai di kantor untuk bisa kita mewadahi hasil karya adik-adik muda ini untuk bisa masuk gitu. Cuman memang kendalanya Pak Amin, mereka mungkin ada yang tidak bisa dipamerkan karyanya karena mostly mungkin 50% karya yang mereka bikin itu adalah untuk festival. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa masuk di video.com gitu. Terima kasih. Oke, dan kayaknya kita udah bisa mengumumkan nih. Pengumuman 6 pemenang Festival Film Bulanan. Deg-degan. Musik tegang. Oke, saya akan mengumumkan para pemenang dari 20 nomini film terbaik. Karena dari 10 bulan, tiap bulan ada 2 pemenang. Berarti ada 20 nomini nih, Mbak Sinta. Yes, Pak. Selamat kepada musik film Gemintang, karya Gresik Movie dari Jawa Timur, meraih penghargaan ide cerita terbaik Festival Film Bulanan 2022. Oke, berikutnya film memorabilia karya Jogja Film Academy dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaannya visual terbaik. Keren banget. Dan terima kasih musiknya Bottle Smoker. Berikutnya, film Cerita di Waktu yang Salah, karya Fantasy Films dari Jawa Barat dengan audio terbaik. Ini judulnya cocok sekali buat Yuga. Film Cerita di Waktu yang Salah. Mas Yuga. Dan untuk kategori ini, berikutnya yang memuncaki dan memenangkan untuk kategori dokumenter terbaik adalah film Maramba, karya Etanan Films dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat untuk 4 film pemenang ini. Dan selanjutnya, dan ini puncaknya, adalah pemenang penghargaan film terbaik Festival Film Bulanan 2022 diraih oleh film Semayam, karya Maju Jalan Film dari DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukses untuk film Semayam, dan kami juga memberikan penghargaan khusus kepada sineas Terpantang Menyerah. Oh, ini ada baru ya. Ini kata-katanya ini viral banget nih. Sineas Terpantang Menyerah Festival Film Bulanan 2022 atas kegigihan dan semangatnya secara terus-menerus, mirip-mirip saya, mendaftarkan karya-karyanya. Kadang-kadang belum tentu menang, tapi aktif berpartisipasi. Kepada Iwi Maharena, sineas muda asal kota Masohi, Maluku Tengah. Wow, saya harap melalui kegiatan ini sineas Indonesia, komunitas film daerah didukung oleh video, dan seluruh pegiat film tanah air didukung oleh Pak Amin, bisa saling bahu-membahu, berkarya, berkolaborasi, menghasilkan karya terbaik, dan turut andil dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi kreatif
khususnya di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Dan telah hadir bersama kita Bapak pemenang dokumenter terbaik Etanan Films asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Riandani Yuda Pamungkas secara online. Disilakan untuk menyapa Pak Menteri. Silakan Mas Riandani. Terima kasih untuk Bapak Menteri, Mas Menteri, dan seluruh pejabat yang sudah mengapresiasi karya kami. Terima kasih kepada Kemenparekraf telah memberi kesempatan dan memfasilitasi sinas-sinas muda di seluruh daerah melalui Festival Film Bulanan. Dan juga dari apresiasi ini, film kami juga mendapat beberapa nominasi di festival-festival Indonesia, salah satunya FFI, Festival Piala Maya, kemudian film kami menang di Malang Film Festival, kemudian film kami diputar di dalam founding Akatara milik Kemenparekraf, dan juga terima kasih sebesar-besarnya penghargaan ini untuk menjadi pemicu sineas-sineas muda untuk terus berkarya, dan harapan saya besar sekali Festival Film Bulanan menjadi wadah yang tepat untuk sineas muda Indonesia dalam berkarya ke depan. Terima kasih. Terima kasih Mas Riandani. Ini ada Iwi Maharena nih di screen nih, tapi off kamera pengen ngelihat mukanya yang terpantang menyerah. Nah, ini dia Mbak Iwi. Silakan Mbak Iwi, ada yang mau disampaikan nggak? Sebentar kita unmute dulu Mbak Iwi Maharena. Ini memang ciri-ciri orang yang ikhlas ini. Terpantang menyerah, ikhlas banget, dari Masohi, dari Maluku Tengah. Maluku Tengah. Silakan Mbak Iwi. Terima kasih Kemenparekraf untuk Festival Film Bulanannya. Saya Iwi Marahena, Sineas daerah asal Kota Masohi, Maluku Tengah. Dengan segala keterbatasan, mohon kiranya kepada Kemenparekraf untuk dibantu dan diarahkan sehingga saya bisa lebih semangat lagi dan lebih percaya diri untuk berkarya. Berawal dari mimpi yang diremehkan dan nurani yang terpanggil, pelan-pelan menjadi sebuah profesi. Karena saya yakin mahakarya akan selalu meningkatkan karya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wow, Iwi. Terima kasih. Dari Masohi saja Maluku Tengah bisa mendengar, tapi Teguh Imam dari Tempo belum mendengar Festival Film Bulanan. Wow, what is this, Mr. Teguh Imam? Festival Film Bulanan adalah diselenggarakan oleh Kemenparekraf bekerjasama dengan stakeholders dengan pola kolaborasi, dan kita akan mengundang banyak pihak berkolaborasi. Penjurian dilakukan setiap bulan. Bisa diceritakan penjurian seperti apa Pak Amin? Ya, ada beberapa kriteria penjurian ya Pak. Misalnya adalah ide cerita, originalitas ide, dan kemudian bagaimana storytelling yang disampaikan, dan kemudian teknik tentu teknik dalam sinematografi. Baik, ini kayaknya Pak Teguh nanti kudet, dia kurang update. Tolong oleh tim Birkom diberikan ini, karena kita udah sering mengupdate Festival Film Bulanan ini, tapi yang Masohi, Maluku Tengah aja bisa dengar, tapi yang ini memang kadang-kadang yang jauh itu bisa kita pantau, tapi ternyata yang dekat di hati suka terlupakan. Yeay! Bottle Smokers! Bottle Smokers. Baik, sebelum kita tutup, Hanif, apakah mungkin kita perlu menyerahkan pialanya? Ini sebenarnya akan diserahkan untuk Mas Riandani Yuda Pamungkas Bapak, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi kita tampilkan di screen saja ya oleh Bapak Menteri seperti apa piala yang akan diserahkan. Wow, ini pialanya keren banget. Baik, Mas Riandani, kami akan serahkan. Screennya tolong diganti, jangan mukanya Hanif. Ya, atas nama Mbak Sinta dan Mas Amin, kami serahkan pemenang
Festival Film Bulanan 2022 kepada Etanan Films dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan kami serahkan kepada Mas Rian. Ya. Kita ucapkan selamat kepada Mas Rian Dani Yuda Pamungkas, pemenang dokumenter terbaik Etanan Films asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan masih adakah pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Menteri di segmen kita kali ini? Ada tentang ATF dari Dora. Ini mungkin bisa dijawab nanti offline oleh teman-teman Birkom karena spesifik pertanyaan tentang ATF kesiapannya, dan mudah-mudahan bismillah ATF bisa kita lakukan dan ini bagian daripada pencapaian target wisatawan mancanegara 7,4 juta. Terima kasih dari RRI Voice of Indonesia. Baik, kita tutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin dan juga Mbak Sinta atas kehadirannya kali ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian, kita akan bergeser ke segmen berikutnya berkaitan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan Perpustakaan Nasional. Dan seperti apa bentuk perjanjian kerjasama kali ini, kami akan mengundang dengan hormat Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Syarif Bando, Ibu Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ibu Niwayan Giri Atnyani, kemudian Sekretaris Utama Perpusnas Ibu Ovi Sofiana, dan juga tentunya Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf Bapak Norman Sasono. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Ya, Pak Bando, inilah kalau kita ada di electronic dance music, ini kalau ada di beach club di Bali, ini kita coba pindahkan ke sini dengan bottle smoker supaya para kolonial ini tahu jedak-jeduknya seperti apa, termasuk emak-emak kalau anak-anaknya pada pergi ke beach club ini dengerin lagu seperti ini. Termasuk Pak Hotman Paris Hutapea, betul juga ya bottle smoker. Ini yang tentunya artis kita. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Perpusnas. Era transformasi digital ini memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi, dan Perpusnas ini letaknya ada di Jakarta yang merupakan kota UNESCO Creative Cities Network untuk literasi. Dan tentunya perpustakaan digital ini akan menjadi bagian dari pengadaan data informasi yang berasal dari buku pustaka. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ke Bapak dulu, apa harapannya nih Pak dengan perjanjian kerjasama ini, dan kira-kira bagaimana menumbuhkan minat baca yang lebih tinggi lagi, serta akselerasi penyebaran informasi, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih Mas Menteri, Pak Sandiaga Uno yang kami hormati, Ibu-Ibu Pinti, dan teman-teman media. Saya kira ini luar biasa, apresiasi kepada Pak Menteri dan jajaran dengan acara pada hari ini, dan ini ternyata rutin setiap hari Senin. Insya Allah Pak Menteri, awal Januari ini kita akan melonceng kurang lebih 1, juta ekslampar buku digital yang diperlukan untuk seluruh masyarakat umum, dan sedang dalam proses penyelesaian kurang lebih 3 juta konten kreator yang akan mensupport Bapak untuk ekonomi kreatif. Kalau tadi dibicara tentang bagaimana target wisatawan, mungkin kami juga akan mensupport bagaimana membuat narasi tentang destinasi wisata Indonesia berbasis buku dan sejarah. Wow, terima kasih. Kemudian yang kedua Pak Menteri adalah yang paling penting, tentu kami punya program namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saat ini sudah selesai persiapan pelaksananya, dan itu akan mendorong masyarakat termarginalkan untuk memulai usaha berbasis buku-buku ilmu terapan yang akan menambah para pelaku ekonomi kreatif. Jadi mungkin kami tidak masuk dalam mendukung bagaimana meningkatkan kualitas produk ekonomi kualitas, karena itu mungkin domainnya Bapak, tapi bagaimana mendorong sebanyak mungkin orang menjadi terlibat dalam dunia usaha yang dimulai dari home industry dan buku-buku ilmu terapan itu kira-kira. Nah, kami berharap nanti kolaborasi Pak Menteri
mungkin pada saat meluncing konten kreator itu bisa dilihat bagaimana nanti di-share ke semua lini sampai ke desa. Tadi Ibu Sesmen sudah menyampaikan nanti dengan melibatkan kerjasama Ibu Menteri. Saya kira gitu Pak Menteri. Baik, Bu Ses, kalau kita sudah dengar tadi dari Perpusnas, kalau dari Kemenparekraf sendiri, angle-nya ini seperti apa? Baik, terima kasih. Ini adalah langkah awal, Mas Menteri. Jadi kita mulai di pusat, kita launching e-library, kemudian memang hard copy ada di Pusdatin, tapi nanti tentunya akan mencakup juga Poltekpar yang kita miliki. Dan tadi dari diskusi tadi sebelum acara dimulai, nanti di destinasi-destinasi kita akan juga spot dan dorong untuk ada perpustakaan. Wah, keren banget tuh kalau tiap destinasi, terutama 5 destinasi super prioritas ada perpustakaannya. Mungkin ini suatu bagian daripada layanan untuk para wisatawan. Kalau Bu Oki sendiri ada tambahan? Baik Bapak, terima kasih. Kami hanya ingin Bapak, Perpustakaan Nasional itu berada di Ring 1 Pak, di Merdeka Selatan. Tetangga kita. Ya betul Pak. Jadi kami Tapi mohon, gedungnya sih keren banget. Aku pernah bikin beberapa event di sana. Iya keren Pak, banget. dimohon bahwa salah satu destinasi wisata itu ya perpustakaan Pak. Karena kalau kita keluar negeri pasti ke Perpustakaan Nasional. Itu saja Bapak, terima kasih banyak. National Library itu selalu menjadi destinasi favorit. Nah, Oke, itu PR buat kita. Pak Norman, penutup. Baik, terima kasih Mas Menteri. Kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat bersinergi Mas Menteri terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang ada. Kemudian bisa di dalam peningkatan pengembangan teknologi informasi khususnya di bidang keperpustakaan nasional. Dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan. Demikian Mas Menteri, terima kasih. Oke, kelihatannya kita sudah dengar semua. Ada beberapa pertanyaan nih. Pertama dari Dini Mutia nih Hanif. Ya. Baik, disilakan Mbak Dini Mutia untuk mengajukan pertanyaan. Beliau mengajukannya lewat online. Ya. Iya, mungkin bisa dibacakan. Sebenarnya ini sih ada keresahan sendiri ketika mencari informasi soal destinasi wisata, terutama seputar sejarahnya atau apa gitu. Itu di laman-laman resmi pemerintah, terutama pemerintah daerah itu sangat kurang memadai kalau saya lihat gitu ya. Masih ada sih yang beberapa yang udah mulai dikit-dikit dilengkapi, tapi ini dengan kerjasama dengan Perpusnas ini apakah akan memperbaiki penyediaan informasi tersebut atau seperti apa? Karena biasanya wisatawan juga kan butuh informasi tersebut ya gitu secara resmi. Kemudian untuk Bapak Ibu dari Perpusnas, kapan Perpusnas bisa buka secara fisik 24 jam? Kalau cuma sampai jam 4 aja kita yang terutama mahasiswa yang cari literatur kan biasanya butuhnya bukan hanya 2 jam 3 jam ya, dia butuh cari lebih panjang gitu. Nah itu seperti apa ya Pak ke depannya? Makasih. Baik, terima kasih Mbak Dini. Mbak Dini ini adalah pemenang jurnalis terbanyak pertanyaan selama Weekly Brief with Sandi Uno selama tahun 2022. Beliau mendapatkan award baru saja di Jumpa Pers akhir tahun, dan untuk memastikan dia tetap ada di leading dari persaingan antar wartawan ini, kembali lagi di Weekly Brief tanggal 9 ini memberikan pertanyaan. Silakan Pak Kepala. Baik, Mbak Dini, terima kasih. Yang pertama, paradigma perpustakaan nasional saat ini adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan. Nanti Ibu masuk di aplikasi Indonesia One Search, insya Allah 1 kali 24 jam. Ibu masuk lagi di iPusnas, insya Allah 1 kali 24 jam. Terus kami akan meluncing nanti, mudah-mudahan berkenan Mas Menteri hadir untuk meluncing bintang iPusnas 1,3 juta bersama kurang lebih 3 juta konten kreator, yang itu nanti 1 kali 24 jam. Hari ini kami buka sampai jam 21 malam. Karena rasanya kalau buka sampai jam 1 malam kayaknya kurang yang baca ya. Dan itu sudah di luar pengamanannya kalau untuk publik bergerak di tengah malam. Jadi kami memang sudah izin dengan pihak yang terkait termasuk kepolisian. Kita diberi ruang sampai jam 21 malam bukanya di perpustakaan, Bu.
Begitu Pak Mas Menteri. Ya karena Mbak Dini ini penggemar film-film kayak Harry Potter gitu, yang dimana scene-nya tuh kalau malam-malam di perpustakaan itu seru banget. Coba Bottle Smoker ada lagu-lagu ini nggak, lagu-lagu misteri gitu. Itu biasanya suka gitu tuh kalau di perpustakaan itu dengan lampu yang kecil-kecil terang gitu, orang lagi baca buku terus bukunya bergerak sendiri. Oke Mbak Dini, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya Hanif. Ada Pak Bambang, Bapak dari Kujiribau yang hadir secara offline. Kujiribau silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih. Niau. Pak. Bukuci. Jadi kami dari dua media Pak, dari International Media dan Kujiribau. Yang pertama Pak Sarif Bando tadi kemukakan ada 3 juta kreator ya Pak ya. Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah dari 3 juta kreator ini akan dimunculkan, ada nggak literasi yang untuk pengenalan budaya Tionghoa di Indonesia? Pak? Karena seperti saat ini menjelang Imlek, hampir seluruh daerah itu sudah berwarna merah. Seperti baju yang saya kenakan, warna hoki Pak. Nggak ada ulang tahun sebuah partai yang berwarna sama. Tidak berpartai Pak. Baik. Kemudian itu yang pertama Pak. Yang kedua, saat ini literasi itu sangat diperlukan terutama untuk anak-anak SMP sampai dengan mahasiswa awal Pak. Literasi tentang wisata mungkin tidak mereka perlukan, tapi sejarah cerita dari seperti contohnya bawang merah, bawang putih itu belum terlihat digiatkan kembali. Tapi konten-kontennya dari digital creator ini juga belum muncul. Malah sekarang munculnya ibu kota negara, Pak. Nah ini bagaimana Perpusnas bisa membuatkan satu literasi, dan kalau bisa Pak, kita usul juga setiap minggu kan kita ada Car Free Day Pak. Kalau tidak di Kemenparekraf di depan atau di depan gedung perpustakaan ada dongeng Pak. Dongeng itu yang suruh bercerita itu adalah anak-anak dari tingkat SMP sampai SMA, menceritakan sejarah supaya ini juga menjadi suatu titik tolak literasi baik bagi pustaka, kemudian juga tempat wisata, karena anak-anak yang cerita itu biasanya menarik orang tua. Yang kedua sama Bu Giri Bu, mungkin sejarah Bali itu sangat kental. Apakah juga akan disisipkan juga literasi tentang budaya di Bali, menanamkan tempat-tempat wisata dengan budaya-budaya yang khas? Saya rasa 3 pertanyaan itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarif Bando. Ya, baik, langsung saja saya kira semua negara kemitraan kita itu yang terkait dengan masalah sejarahnya sebagian besar ada di Perpustakaan Nasional, bukan hanya Cina ya. Kemudian untuk mendongeng, saya kira ini sebuah langkah yang sangat bagus kalau kita bisa kerjasama, dan kami sudah melaksanakan tetapi masih parsial Pak Menteri. Saya kira memang eventnya sangat bagus kalau setiap minggu kita laksanakan. Kemudian ini Pak Menteri, memang setiap kunjungan kami ke daerah juga, tapi saya kira lebih powerfulnya kalau Pak Menteri, semua bupati, gubernur memang kita mintakan agar mereka minimal menuliskan tentang asal-usul sejarah mereka, kuliner mereka, pariwisata mereka, sebab ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di Indonesia ini kurang buku karena kurang buku terbit di daerah yang terkait dengan pariwisata mereka, potensi ekonomi mereka. Nah ini mohon nanti kalau ini bisa menjadi seperti ditanyakan tadi, termasuk Mbak Nita tadi, bahwa masih banyak sekali daerah yang tidak punya informasi tentang sejarah wisatanya. Nah ini memang saya kira harus menjadi gerakan bersama untuk lebih meyakinkan, memberi kesadaran tentang pentingnya menuliskan tentang potensi dan sejarah pariwisata. Karena keterbatasan kita, maka kita bisa sharing nanti. Itu Pak. Bu Oki ada tambahan? Saya infokan saja Pak, sebenarnya kalau Perpustakaan Nasional terus sebagai waktu Car Free Day, sebelum pandemi kita ikut Pak. Jadi
Hanya sesudah pandemi ini kita belum memulai lagi, tetapi progres ke depan kita akan kembali gabung apabila Car Free Day nanti diberlakukan. Itu satu. Yang kedua, memang dampaknya besar dengan Car Free Day ini, Mas Menteri. Jadi para orang tua lari pagi, anak-anaknya biasanya dititip ke Perpustakaan Nasional. Nah, kami Pak di sana menyiapkan, memang ada dongeng itu memang dari pustakawan, dan satu lagi biasanya kami ada sulap yang dari pustakawan itu sendiri, sehingga anak-anak tidak merasa lama menunggu orang tuanya gitu. Jadi itu beberapa hal yang memang perlu dihidupkan kembali Pak Menteri. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ovi ini dan Pak Sarif Bando. Tadi pertanyaan buat Bu Ses tentang Bali ini bagaimana? Bali ini yang mau tanya ini tentang Bali. Baik, saya kira itu salah kekuatan dari kepariwisataan Indonesia itu adalah budaya kan salah satunya. Jadi bukan hanya budaya Bali, tentunya sebagai bahan di perpustakaan kita nanti dengan budaya-budaya yang lain. Karena Indonesia sangat kaya sekali dengan budaya dan kearifan lokal yang merupakan ciri khasnya. Pak Norman, ada tambahan? Baik, mungkin nanti dengan adanya kerjasama ini Mas Menteri, kita bisa mengembangkan atau tukar-menukar bahan pustaka dengan perpustakaan nasional, kemudian juga kami juga rencananya akan mengintegrasikan semua perpustakaan yang ada di lingkungan Kemenparekraf, khususnya yang ada di UPT, untuk menjadi satu perpustakaan yang cukup besar, Mas Menteri, rencana ke depannya. Dan mudah-mudahan juga ikut merangkum cerita-cerita storynomics ya. Siap. Tentang destinasi wisata maupun produk ekonomi kreatif, mulai kuliner, fashion, sampai kriya dan lain sebagainya. Berapa UPT Pak? Total UPT kalau per provinsi mungkin bisa lebih dari 38 ya. Kalau UPT kita kan kalau UPT kita ya. Poltekpar 6. Poltekpar dan 6. Dan Badan Otorita ada 3. Ada 9. Baru dengan Ibu Menteri Sosial 28 dia punya di daerah semua kita selesaikan. Oke. Jadi ini mungkin model dengan Kementerian Sosial yang bisa juga kita jajaki ke depan. Jadi dia punya UPT di daerah 48 semua kita. Ya, kita UPT 9, tapi yang menurut saya yang justru tadi yang Bapak bilang UPT di daerah nih ya, atau dinas perpustakaan. Saya dulu juga di DKI itu wah luar biasa, potensinya bisa kita kolaborasikan. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Sebelum bergeser ke segmen berikutnya, masih ada pertanyaan dari award winner kita, Pak. Mbak Dini ada pertanyaan belum terjawab. Okay. Pak Sandi, soal perbaikan penyediaan informasi soal sejarah destinasi di laman resmi itu, mohon ditanggapi. Iya, tadi yang sudah disampaikan Mbak Dini bahwa itu adalah kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, karena yang mengerti betul-betul adalah masyarakat setempat dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bekerjasama dengan dinas kebudayaan dan dinas perpustakaan, karena di daerah ini semua pemerintah daerah juga punya dinas perpustakaan. Jadi saya akan mendorong teman-teman, dan kebetulan dinas kebudayaan ini banyak yang masih nyampur sama pariwisata ya, jadi dinas Budpar gitu. Nah ini yang nanti akan kita rangkul Mbak Dini untuk bisa kita solusikan dalam konsep bingkai kolaborasi. Ya, masih adakah pertanyaan? Kita hitung 3, 2, 1. Bungkus. Ya, kami selanjutnya kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk seluruh narasumber yang telah hadir kali ini. Kami persilakan Bapak Kepala Perpusnas, Bapak Menteri, Ibu Sesmen, Ibu Sestama, dan Pak Norman untuk maju satu langkah ke depan untuk memulai sesi penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan Perpustakaan Nasional kali ini, sekaligus nantinya akan ada launching aplikasi e-library Kemenparekraf Baparekraf di sore hari ini.